Gini Mama, apa ciri-ciri orang yang husnul khotimah apabila dia mau meninggal? Sesaat sebelum meninggal, begitupun mungkin melihat jenazahnya ya. Kita buka pertanyaan mah? Mangga. Siapa yang mau nanya? Ya silakan. Sana lihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Suryati dari Majelis Al-Mansuriyah Kalapanunggal Sukabumi. Ya. Kita tanya Mama yuk. Ayo. Gini Mama, apa ciri-ciri orang yang husnul khotimah apabila dia mau meninggal? Sesaat sebelum meninggal, begitupun mungkin melihat jenazahnya ya. Ini husnul khotimah nih, ini su'ul khotimah nih, gitu. Gimana Mah? Biasanya orang itu misalnya berbuat buruk, ngarumpi, ngomongkeun batur, koret, pelit. Kok belakangan berubah? Baik sama tetangga. Nggak pernah ngarumpi. Yang tadinya kasar jadi lembut. Yang tadinya jauh dari pengajian jadi di belakang kok rajin ngaji. Terus mulutnya sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat yang baik, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Nah ini tandanya. Begitu dia meninggal dunia, dari mulutnya keluar la ilaha illallah. Ilah tandanya husnul khotimah. Begitu. Jadi ketika jadi berubah. Ada perubahan sikap. Betul. Begitupun sebaliknya. Sebaliknya. Ada orang su'ul khotimah. Baik. Tapi begitu hampir meninggal. Jadi galak. Jadi gak pernah sholat. Gak pernah ngaji. Boro-boro sholat malam. Jadi koret. Jadi pelit. Jadi judes. Jadi sombong. Dan seterusnya. Perbuatan yang lalu dikerjakan. Begitu meninggal. Sulit mengucapkan kalimat tahlil. Ini tanda dari orang yang kebalikan husnul khotimah. Su'ul khotimah. Buruk di ujung. Ya, Mah, tapi ada yang biasanya ada orang tua, semakin tua itu semakin mirip jadi anak kecil. Ya. Jadi rese, jadi marah-marah, padahal biasanya itu dia tuh baik, itu gimana Mah? Itu adalah orang pikun. Ya. Ada orang yang ditakdirkan oleh jadi orang pikun. Hadis Nabi mengatakan, orang yang banyak baca Quran, apalagi menghafal Al-Quran, jauh dari pikun. Makanya resep. Kalau kita tidak mau pikun, banyak baca Quran, dihafal, diamalkan. Oke. Orang yang jauh dari Quran, kebanyakan pikun. Ada yang pikun, kayak orang koma. Tidak terkena hukum taklifi. Wajib, sunat, tidak ada. Karena pikun, kayak orang koma. Ada orang yang edan eling. Terang ipan edan eling. Angot-angotan, pikunnya sekejap. Pikun, sadar. Pikun, sadar. Lagi sadar dia terkena hukum taklifi. Lagi pikun tidak. Ipananya. Kalau ada anak pikun. Dari semenjak dia pikun. Sampai dia meninggal. Perbuatannya tidak dipertanggungjawabkan. Karena dia tidak sadar dengan apa yang dikerjakan. Tapi. Kalau orang tadi edan eling. Ketika eling. Dipertanggungjawabkan. Makanya keluarganya wajib membimbing dia. Sholat. Baca Quran. Zikir. Basmalah. Hamdalah. Kewajiban dari keluarga. Oke. Mah tadi satu lagi, apakah jenazah yang senyum gitu dipastikan itu husnul khotimah dan begitu pun sebaliknya? Rasul bersabda, ketika orang sedang naza sakaratul maut, datanglah malaikat Jibril. Kalau orang ini calon penghuni surga, Jibril membeberkan sayapnya. Lihat gambaran surga yang indah, makanan yang lezat, minuman yang menyejukkan. Malaikat yang pada ramah, maka dia tersenyum. Kalau seandainya yang sedang nazar, sakaratul maut tadi, calon penghuni neraka, datang Jibril. Membeberkan sayapnya yang kiri. Seret! Kelihatan meluapnya api neraka. Kelihatan kala jengking yang siap nyengat. Kelihatan ular-ular yang siap matok dia. Dan seterusnya, makanya berengut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, tapi ya cuma Allah yang tahu juga ya, Pak ya. Makanya Mama bilang wallahu a'lam bishawab. Ya betul. Sudah cukup? Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jayati. Lanjut ya Maya. Siapa lagi yang mau nanya? Mangga. Bapak mau Bapak. Sini Pak, ke depan Pak. Silakan.
Waduh, Bapak gagah sekali Bapak. Kenapa jempolnya baru disunat Bapak ini? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsir Ali Husin dari Palembang, Pelaju tepatnya. Ingin nanya Ma. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Ini masalah kesaksian orang meninggal Ma. Apakah kita sebagai yang mensolatkan pada saat itu ikut berjamaah menyolatkan orang meninggal, tapi kita tidak kenal dengan yang meninggal. Ya. Nah, biasanya yang terakhir imam menanyakan apakah Orang ini baik. orang ini baik. Wajib nggak bagi kita yang nggak kenal? Baik gitu. Ya, gitu. Ikut-ikutan. Terus? Ikut-ikutan. Itu aja mah. Pak Samsir, Rasul bersabda, ketika orang meninggal dunia, apa yang diucapkan oleh orang-orang itu akan memberikan nilai tersendiri bagi si mayat. Makanya, kalau ada orang mandiin mayat, tahu cacat celah orang yang meninggal, haram kalau ngomong. Kalau orang yang mandiin mayat ngomong, dosa besar. Artinya apa? Orang yang mandiin mayat wajib orang yang bisa nutup mulutnya. Kekurangan dari orang yang meninggal. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang yang meninggal, walaupun dalam tanda kutip, dia berbuat jahat yang kita ketahui kebaikannya, itulah yang harus kita omongin. Maka malaikat akan memberikan nilai kesaksian orang banyak. Saya nggak kenal, saya lewat. Begitu ke masjid, ada yang disolatin tuh mayat. Ditanya sama imam, hadirin sekalian, kira-kira sih saudara kita ini orang baik, orang buruk, walaupun kita tidak kenal, karena dia saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun, saudara. Tetap kita katakan baik, gitu. Jadi husnuzon, begitu Pak Samsir. Oke. Dan rezeki paling besar itu ada ketika kita meninggal di suatu orang begitu banyak orang Maya. Ya Allah. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang meninggal dunia, minimal yang nyolatin ada 4 saf. Atau minimal 40 orang, maka doa dari 4 saf, dari 40 orang ini dikabul oleh Allah. Masya Allah. Misalnya, ya Allah terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya ya Allah, lapangkan kuburnya, jadikan sorga tempat tinggalnya. Itu doa kita agar punten Pak Samsir, kalau kita mati dimanapun, kalau ada orang nyolatin jenazah kita, walaupun mereka bukan saudara kita, mereka mengatakan Samsir orang baik loh. Itu harapan. Iya. Makanya kita suka ngiri dalam tanda kutip ketika di Masjidil Haram ada yang disolatin. Aduh, Masya Allah. Berapa juta manusia. Tiap habis sholat, pernah satu kali sholat 15 jenazah. Masya Allah. 15 jenazah datang digotong. Masya Allah. Iya. Yang nyolatin berapa juta manusia. Iya. Luar biasa. Semoga kita mati husnul khotimah. Mah, satu pertanyaan. Naon? Ketika COVID kemarin kan banyak yang meninggal dunia, boro-boro disolatin dan lain-lain, dikafanin juga enggak. Itu gimana mah kok gitu mah? Maaf. Anda lihat Bani Israel 70. Walaqad karramna Bani Adam. Aku muliakan turunan Adam. Saking dimuliakan, kalau kita mati bukan bangkai. Coba kalau kebo, bangkai bukan? Kita mati, orang hidup masih 4 kewajiban. Mandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Kalau tidak, ya hidup dosa. Cuman emergensi. Kata para ahli, ini orang kalau dipegang, kesentuh, gampang nular. Jadi lihat, banyak mudaratnya, banyak manfaatnya. Mereka yang bertanggung jawab, yang memberikan alasan kenapa nggak boleh dimandikan. Kita ngikut. Jaga keamanan, kesehatan kita, itu maksudnya. Boleh. Makanya mereka, kalau nggak urgen amat, jangan ngasih keputusan. Mereka lah yang berikan keputusan yang tanggung jawab di hadapan Allah. Ya mudah-mudahan. Ada yang masih pakai daster kan? Iya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ketika masa COVID itu diterima oleh Allah dan karena bukan kemauannya kan? Iya. Ini kehendak Allah.
Likulli sayin qadra. Semuanya kadar dari Allah. Itu kata keluarga-keluarga yang tinggalkan seperti itu tuh hilangnya, meninggalnya ikhlas, tapi hal itu tuh mesti ngeganjel katanya. Maaf ya, tidak usah ganjal. Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taat sama Allah. Taat dengan Rasul. Taat dengan pemimpin yang ada di depan kalian. Kalau pemimpin di negara kita, misalnya Menteri Kesehatan mengatakan itu, kita kan punya ilmu. Dia yang membuka kuasa. Serahkan kepada Allah, dialah yang tanggung jawab seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mama. Jadi wajib bagi kita umat muslim untuk sebagai saksi yang tadi menjawab. Yang baik. Oh Iya. iya. Betul. Iya. Jadi berprasangka baik walaupun tidak kenal. Walaupun Karena dalam Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ihwatun. Kita bersaudara. Tidak mustahil kita mati di mana-mana. Orang yang tidak kenal ngedoain kita. Insya Allah itu harapan kita. Kalau kita kenal ditanya baik gak? Sebetulnya orangnya nggak baik. Enggak gitu loh. Enggak, berarti lu dendam. Yang dendam adalah setan. Jangan jadi setan, jadi orang. Selalu berprasangka baik. Gitu. Jangan, itu ngajarin kagak bener. Jangan ikutin dia. Oke, udah cukup Pak Samsir. Ya. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsir. Ya. Mudah-mudahan lukanya cepat sembuh ya.